apa kabar nih teman-teman? Gimana? Masih pada semangat belajar online kah? Pastinya harus semangat 45 dong. Oh iya nih, semenjak diumumkan bahwa Indonesia dihadapkan pada pandemi, kegiatan belajar mengajar yang awalnya dilakukan secara tatap muka atau bisa dibilang offline, melainkan sekarang dilakukan secara daring atau online. Sedih ya, jadi gak bisa ketemu teman-teman dong. Tapi untuk itu, teman-teman harus tetap semangat dan tekun belajarnya ya. Oh iya nih, kami sekarang ingin memberikan sedikit informasi yang telah kami temukan nih. Penasaran nggak? Tonton sampai habis ya. Ini dia. Problematika pada guru pembelajaran jarak jauh. Ada apa aja ya problematika guru dalam pembelajaran jarak jauh? Tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut nih, kami mendapatkan informasi-informasi yang nantinya akan kami bagikan dalam video ini langsung dari narasumbernya loh. Ada 3 guru yang telah kami wawancarai, yaitu melalui Zoom Meeting dan WhatsApp. Penasaran siapa aja narasumbernya? Berikut kami akan sampaikan. Guru yang pertama yaitu Miss Laurencia. Miss Laurencia ini mengajar di Sekolah Kristen Lemuel 1 dan sudah mengajar selama 3 tahun. Wow, keren banget kan? Guru yang kedua yaitu Bu Atika. Bu Atika ini mengajar di Sekolah Dasar Negeri Sukatani 2 dan sudah 19 tahun mengajar. Wah, sangat berpengalaman ya. Guru yang ketiga yaitu Ibu Elsa. Ibu Elsa ini mengajar di Sekolah Dasar Putra 1 Jakarta dan sudah 2 tahun mengajar. Gimana? Keren-keren kan guru yang kami wawancarai? Ya, jadi teman-teman banyak nih yang dialami saat PJJ. Seperti yang kita ketahui bahwa koneksi internet sangat berpengaruh besar saat kita mengikuti pembelajaran jarak jauh. Misalnya saat kita ingin mengumpulkan tugas, tetapi mendadak koneksi sinyal bermasalah. Atau mungkin pada saat guru menginstruksikan murid-murid untuk menyalakan mic atau kamera pada saat PJJ, namun murid mengalami kendala sinyal. Saat pengumpulan tugas pun banyak sekali murid yang meminta pengunduran waktu dikarenakan banyak siswa yang tidak mempunyai handphone dan menggunakan handphone orang tua sehingga murid harus menunggu orang tuanya untuk pulang kerja lalu dapat mengumpulkan tugasnya. Dalam pembahasan aspek penyusunan perangkat pembelajaran, dibahas mengenai penyusunan RPP, metode pembelajaran yang digunakan, serta teknik penilaian pembelajaran jarak jauh dari ketiga narasumber yang ditemukan. Untuk penyusunan RPP sendiri, ketiga guru yang kami wawancarai sama-sama menggunakan RPP 1 lembar. Ketiga guru tersebut rata-rata juga mengatakan bahwa komponen yang berbeda dari RPP sebelumnya adalah pada bagian medianya. Kemudian, mengenai metode pembelajaran, ketiga guru yang kami wawancarai menggunakan metode yang berbeda-beda, yaitu metode pembelajaran problem-based learning yang digunakan oleh guru PKN, metode pembelajaran inquiry yang digunakan oleh guru IPS, dan metode pembelajaran discovery learning serta scientific yang digunakan oleh guru Bahasa Indonesia. Kemudian, ketiga guru tersebut sama-sama mengaku bahwa guru mengembangkan keterampilan siswa dengan kegiatan yang berbeda-beda setiap guru. Ketiga guru tersebut juga menggunakan media pembelajaran yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ada yang menggunakan Zoom Meeting, video YouTube, dan lainnya. Dan untuk teknik penilaian, ketiga guru yang kami wawancarai sama-sama menggunakan teknik penilaian dengan cara penugasan. Berikut merupakan contoh dari rancangan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut juga dengan RPP-JJ. Oke, dalam pembahasan aspek pengembangan perangkat pembelajaran, dibahas nih mengenai media pembelajaran yang digunakan oleh ketiga narasumber. Berikut penjelasannya. Oke, selanjutnya dari ketiga guru yang kami wawancarai, masing-masing guru tersebut menggunakan media yang berbeda-beda nih saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Misalnya pada pembelajaran PKN,
Biasanya nih guru mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, dan PowerPoint. Berbeda halnya dengan pembelajaran IPS. Pada pembelajaran IPS, guru mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp Group sebagai media untuk memberikan penugasan dan mengumpulkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru itu sendiri. Lalu pada pembelajaran bahasa Indonesia, guru hanya mengembangkan media pembelajaran dengan PowerPoint saja. Kemajuan dalam kegiatan yang berhubungan dengan literasi dasar. Literasi dasar ini meliputi literasi baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, dan juga budaya. Dalam pembahasan aspek literasi ini, guru yang kami wawancarai tidak semua literasi digunakannya saat pembelajaran. Masing-masing guru juga memiliki kendala jika harus mengembangkan semua aspek literasi dasar tersebut. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, tidak semua literasi dasar digunakan. Mungkin dari ke-6 literasi, hanya literasi baca tulis dan literasi digital yang digunakan. Contohnya seperti anak-anak di hari Selasa diberikan waktu 30 menit untuk membaca buku mereka masing-masing sesuai dengan topik yang telah diberikan oleh guru. Setiap jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia diberi waktu untuk membaca. Kalau untuk literasi digitalnya sendiri, anak-anak diminta untuk menonton video tentang pengetahuan umum. Lalu selalu digerakkan untuk menonton suatu video sebelum memulai suatu pembelajaran. Hal ini nantinya juga anak-anak diminta untuk menuliskan informasi penting dari apa yang mereka saksikan saat jam pembelajaran bacaan sesuai dengan materi. Pada pembelajaran IPS, tidak semua literasi dasar digunakan. Guru menyesuaikan juga dengan materi yang diberikan. Kalau misalnya untuk literasi baca tulis, guru pasti menggunakannya. Kalau untuk literasi numerasi, yaitu juga berhubungan dengan angka-angka, itu juga pasti digunakan. Walaupun untuk di pembelajaran IPS jarang sekali untuk digunakan. Tetapi di IPS juga ada menggunakan literasi numerasi, misalnya untuk menyangkut dengan data-data. Pada guru IPS ini juga, literasi sains juga berhubungan dengan mata pelajaran. Karena pembelajaran tematik pasti ada hubungannya dengan pembelajaran yang lainnya. Jadi secara tidak langsung diajarkan juga literasi baca tulis, numerasi, sains, dan juga yang lain saling berhubungan. Literasi budaya atau kebudayaan juga sering digunakan karena pembelajaran IPS sangat mengajarkan tentang unsur-unsur kebudayaan. Pada pembelajaran PKN, literasi yang dikembangkan hanya literasi dasar seperti literasi baca tulis. Literasi yang lain mungkin masih belum karena memang dikejar oleh waktu dan banyak kendala juga selama pembelajaran jarak jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan semua literasi dasar tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Dalam pembahasan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan tematik, dibahas tentang kendala yang ditemukan selama pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran PKN, kendala yang guru temukan yaitu murid-murid sulit untuk membedakan situasi atau pengalaman terkait sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Kemudian pada pembelajaran IPS, kendala yang guru temukan yaitu guru harus mengejar peserta didik yang belum mengumpulkan tugas. Hal ini dikarenakan banyak murid yang belum memiliki handphone sehingga menunggu orang tuanya pulang terlebih dahulu baru bisa mengumpulkan tugasnya. Lalu juga dan pada pembelajaran bahasa Indonesia, kendala yang guru temukan yaitu pembelajaran yang terpotong-potong. Hal ini dikarenakan pada tematik mata pelajaran yang ada digabung sehingga untuk pembelajaran bahasa Indonesia menjadi terpotong-potong. Bahkan, guru juga bisa menyelesaikan satu topik pembelajaran sampai 3 minggu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Dalam pembahasan aspek pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, membahas bagaimana
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara realnya yang dihadapi oleh guru-guru di lapangan. Setelah kelompok kami ini melakukan wawancara dari ketiga guru dengan masing-masing berbeda mata pelajarannya, 2 di antaranya menemukan kendala dalam konteks pembelajaran jarak jauh dalam kegiatan belajar mengajar secara online atau daring. 2 mata pelajaran yang mengalami kendala tersebut adalah mata pelajaran PKN dan juga IPS. Sedangkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru tidak menemukan kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pembelajaran PKN, kendala yang guru temukan pada konteks PJJ yaitu ketika peserta didik ditugaskan untuk membuat video yang menceritakan lingkungan sekitarnya. Peserta didik tersebut bingung dengan apa yang akan mereka sampaikan. Hal yang membuat siswa menjadi bingung dikarenakan siswa tersebut belum paham dalam pembuatan video dan mengedit video tersebut sehingga menjadi lebih menarik. Lalu saat pengumpulannya, siswa juga kebingungan dalam mengumpulkan tugas video tersebut karena file yang digunakan terlalu besar ukurannya sehingga tidak bisa dikirim baik dari WhatsApp ataupun Google Meet. Kemudian pada pembelajaran IPS, kendala yang guru temukan pada konteks PJJ yaitu tidak tepat waktunya para peserta didik untuk mengumpulkan tugas. Hal ini dikarenakan karena banyak murid yang belum memiliki handphone sehingga menunggu orang tuanya pulang terlebih dahulu baru bisa mengumpulkan tugas tersebut. Untuk metode dan mode pembelajaran yang digunakan oleh narasumber kami menggunakan mode pembelajaran yang berbeda-beda dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ada guru yang menggunakan metode ceramah, diskusi, dan latihan. Adapun dalam media yang digunakan guru menggunakan media pembelajaran seperti video yang diambil dari YouTube dan PowerPoint sebagai media bahan ajar berkaitan dengan metode yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru sendiri ada berbagai macam model seperti model pembelajaran saintifik, discovery learning, inclusive learning, dan problem based learning, di mana siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran seperti pada konsep 4C. Guru terlihat menggunakan konsep 4C yang terdiri dari critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kesimpulan, bahwa setiap mata pelajaran memiliki tujuannya masing-masing, seperti mata pelajaran PKN, bertujuan untuk membentuk karakter serta kepribadian siswa yang terampil sebagai warga negara, memiliki toleransi, semangat nasionalis, disiplin, sopan santun, dan demokratis, serta menghidupi nilai-nilai Pancasila dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, pada mata pelajaran IPS, bertujuan untuk membangun jiwa sosial siswa sebagai individu sosial dan memahami perbedaan suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Nah, sementara itu, pada pembelajaran bahasa Indonesia, bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan siswa dalam menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Adapun yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, yaitu model pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas 6 SD, lebih banyak model pembelajaran inquiry dan discovery, di mana siswa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam konteks PJJ ini, sering ditemukan kendala seperti deadline pengumpulan tugas harus diundur, siswa tidak menyalakan kamera sehingga guru tidak dapat memantau kondisi kesiapan siswa. Adapun siswa yang tidak memiliki gadget sehingga tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ada juga nih saran bagi pendidik. Untuk Bapak Ibu guru sekolah dasar, kami memiliki saran sebaiknya memperdalam literasi digital karena di zaman sekarang ini banyak hal yang dilakukan dengan bantuan teknologi, termasuk kegiatan belajar mengajar dengan tujuan agar anak-anak tidak merasa bosan ketika belajar. Seperti yang terjadi pada saat ini, di mana semua kegiatan harus dilakukan dari rumah akibat pandemi COVID-19. Sehingga, kegiatan pembelajaran pun harus dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, teknologi sangat berarti untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu,
Literasi digital saat ini sangat dibutuhkan oleh para tenaga pendidik, sehingga untuk mencapai pemahaman siswa yang maksimal, sekiranya siswa diberikan pertemuan tatap maya setidaknya sesekali untuk melihat progres siswa. Nah, yang kedua ada saran bagi PGSD. Untuk teman-teman mahasiswa calon guru SD atau pendidikan guru SD, sebaiknya lebih lagi mempelajari terkait pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran. Serta memperbanyak pengalaman mengajar agar nantinya ketika sudah menjadi seorang guru SD, teman-teman dapat dengan sigap memilih pendekatan, metode, teknik, model pembelajaran yang perlu dilakukan terutama dalam pembelajaran dengan tematik pada saat-saat tertentu seperti